Bismillahirrahmanirrahim. Niki baleni ngajeng. Baleni ngajeng nika enten keterangan masalah jadat. Kalau wingi nika pun meninggalkan untuk menuju kepada Allah niku harus melalui beberapa harus melalui beberapa tahapan. Nomor 1 weruh akal, weruh ciptaan Allah niki. Sasampunipun weruh ciptaan Allah, weruh akal, nuli kita menemukan nama dari akal. Kok hebat? Berarti ada zat yang kuasa untuk menciptakan kehebatan ini. Begitu luas misteri atau raga yang tersimpan di dalam alam ini. Berarti ada sifat, ada nama alim di dalamnya, ada nama zat yang alim di dalamnya. Kemudian dari asma itu muncullah sifat. Kalau alim itu mesti ada ilmu, kalau qadir mesti wonten qudrah, iradah dan seterusnya. Nah, dari sifat-sifat Allah niku kemudian kita baru bisa menemukan zat. Karena apa? Karena tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri. Kalau ada sifat mesti ada zat, ada yang diberi sifat. Niku tahapan kita ketemu datang Allah. Kita artinya para kaum salikun yang suluk niku. Sedangkan orang-orang yang memang itu digandani oleh Allah yang disebut madhub niku jujuk biasa itu sekaligus dibukakan oleh Allah sempurna zatnya Allah. Dari sana dia turun tahap demi tahap, sifat, kemudian kepada asma, kemudian baru kembali lagi kepada asal yang kemarin juga diterangkan. Pada suatu saat antara salik dan masduk ini bisa bertemu dalam persimpangan. Hanya yang satu naik, yang satu turun. Ini kuswingi dan ini kuswingi ora perlu diterangkan. Nah, terus niki nyandain itu. Kami ini namun semacam menandakan. Wa qaumun tasbiqu anwaruhum al-karahum. Ada sebagian kaum dikena cara pengen nahune kaum niku ora kena digawe mutadak sebab bisa nakira keranten ada taksim pembagian bahkan saged dipun damel mutadak bagian daripada musawwatnya isim nakira. Mutadak terdiri dari isim nakira. Wong niku urusane tadi cilik-cilik cah pondok-pondok. Ada kaum yang nurnya itu lebih dulu daripada zikirnya. Jadi sebelum dia zikir, dia sudah mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masduk, inilah al-murad, orang yang langsung dikehendaki oleh Allah. Ketika nur itu datang, barulah zikir itu diucapkan. Barulah zikir itu ada. Sehingga orang-orang itu di dalam mengucapkan zikir tidak usah kangelan. Tidak usah merdi-merdi zikir, melawan nafsu, bahkan gampang dan ringan sekali. Lesan mengucapkan zikir, hati ingat pada Allah itu gampang tanpa kangelan. Karena kenapa? Karena dia sudah lebih dulu diberi nur oleh Allah. Tapi ada juga kaum yang barangkali ini seperti kita, yang zikirnya itu lebih dulu daripada nur. Zikir se lagi gonore takok. Lagi sebenarnya salikun. Nah, mula nopo? Mula orang-orang salikun itu mesti harus susah payah, al-mujahadah wal muqabadah. Sebab orang zikir itu benar gampang. Orang zikir itu benar gampang. Nopo malah zaman saiki ngelawan HP, ngelawan TV, ngelawan internet itu zikir angel gitu. Bukan gampang, itu selalu dengan betul-betul perjuangan melawan nafsu seingat saya. Lalu itu mula orang-orang yang zikir dulu nurnya kayak itu mesti kangelan. Zikir sih, riyadhah sih.
fi hali takalluf wa ta'ammul. Wa ta'ammulin perdi-perdi piye bisa ngamal sing apik bisa entuk nuri Gusti Allah ya surat al-Anfal. Nah, tiang sing ngarep sing langsung dikasih nur, langsung kemudian dia zikir tanpa kesulitan, niku bisa sampai dengan taat Allah sampai kepada karomat Allah. Namun bisa sampai pada karomat Allah menuju pada taat pada keramate di sing tak teko taate karo niku sing maju sing ditarik karo pangeran. Keramate di sing teko taate niki sami kali dewe Allah taala yahtassu bi rahmatihi may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wong-wong sing wis dikeki rahmat khusus dening Gusti Allah. Kula sampean ra kena meri. Wae ora kena meri. Kok malah dadi waline dhisik kowe no kowe tunggal dan ora kena meri. Sebab niku memang orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Sedangkan yang lain yang nawa menika salibun itu orang yang dengan lantaran taat pada Allah kita bisa sampai kepada keramat Allah. Yang pertama keramat dulu datang baru melakukan taat niku sing masuk. Sing salibun taat dulu pada Allah baru akan mendapatkan keramat Allah. Niki sami kalian Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing nemen-nemen ing dalam jalane Allah yakti bakal dituduhake dalane Gusti Allah. Asal temenan Gusti Allah pasti akan menunjukkan jalan. Kalau jalan itu sudah ditunjukkan oleh Allah, tidak ada lagi rasa malas, tidak ada lagi ya pikiran yang macam-macam. Cuman kita ini baru diberi petunjuk setengah-setengah oleh Allah, belum jelas sehingga kita kadang-kadang yakini kadang-kadang memang Allah menciptakan kita kebanyakan orang. Allah tidak ada gawe itu wong awam, wong lumrah. Ya kadang-kadang lali, ya kadang-kadang bener, kadang-kadang sakit, kadang-kadang orang. Ini malah umumnya wong marah orang jelemai. Terus wonten malih keterangan yang isinya sama. Hanya ada perbedaan, tapi perbedaan menerangkan, menjelaskan perbedaan di atas. Zakirun dakaro lihat tani rokolbu wa zakirun istana rokolbu pakana zakirun. Wonten tiyang ingkang zikir. Gene zikir niku supaya atine padhang, niku jenenge saling. Wonten ingkang atine padhang dhisik lajeng piyambakipun zikir, niku namipun mazhub. Sehingga bagi mazhub niku zikir niku seperti tabiat. Bahkan luwih gampang seperti tabiat niku nggih. Karena tabiat niku nggih gampang banget. Sama nang di tabiat kan enteng teng lakoni. Niku sing mazhub. Jadi dikire tiang-tiang mazhub niku kaya dikir. Kaya dikir tapi kaya dikir sing mateng. Dikon ra dikon ya tetep zikir. Panjen jambaipun manaipun pun padha. Wis ora bedane kali watek-watek. Sama nang di watek niku mesti rasane enteng. Nah, mulane teriki mangke. Sampun rumiyin boten mriki. Sampun rumiyin dipun terangaken. Walaupun orang-orang yang masuk itu selalu berzikir, bahkan zikirnya itu sebagaimana tabiat matang, sehingga sangat-sangat ringan dilakukan. Ning soal keabdoliaan, soal kehebatan, soal kesempurnaan itu tetap sempurna si saling. Ketika dia zikir perlu lebih dulu dengan usaha susah payah, dengan kangelan, baru nanti atine niku padhang. Sebab napa? Sebab sing saling. Sing saling niki sing awal niki saling. Dadi niki enten kesalik al-madhum ndelok awal niki itu sing awal saling. Nah niki nggih saling. Sing awal nggih sing saling. Niku ketika sampai kepada Allah niku melalui jalan. Dia tahu jalan. Jalan menuju kepada Allah liku-likunan itu dia ngerti. Dan sungguh dalam keadaan susah payah dan masyarakat.
Dan masuk boten ngaten. Sampeyan lunga ning Jakarta. Ngantuk karo melek. Niku enak sing ngantuk. Stop ngerti-ngerti tekan Jakarta. Tetapi pengalaman nih akeh sih malah sebab orang berbeda, orang Cirebon, orang nomor menika tol Cipali, nomor kabeh bahkan nomor motor tabrakan merong. Tapi ya nggih, dikendak elek. Sopane semer salah di gunung sekono. Jadi nek sing penyetane apa? Nggih, niku mazikir, mangken ten amal, ten wingking dhewe mangken niken. Nggih. Wis amal-amal sing sholihah menika sedaya bagian daripada zikir. Cuman zikirnya bukan zikir di lisan tapi zikir bil jawab, zikir sampai anggur. Ngaten nih, bagus, lebih sempurna sekali. Jadi foto-foto dari wali, wong sing langsung jadab kali wong sing meniti dari bawah. Ini kualitasnya, lawang wali kan kualitas. Ini kualitasnya tetap kualitas yang melalui jalan, meniti jalan kesusahan, kesulitan itu. Suatu mawon orang naik pangkat yang tinggi, yang orang itu diawali dari bawah, susah payah, dari karya susah payah, usaha ini mesti hebat yang dari bawah. Maksud nih, orang raja-raja yang berhasil niku mesti yang berangkat dari kesulitan. Ngapa? Yo nek dadi raja foto-foto dadi rajane. Ning niki namung umume ngoten mawon. Umume nek masjid niku ndak tahu jalan. Langsung ditimbali karo pangeran. Tetapi ada sebagian dari mereka yang melalui jalan juga. Ning kaya-kaya ora melalui jalan sebab sakit cepet. Fasalah kamu serikan billah. Ini biasanya hanya orang-orang alim yang diberi seperti itu. Jadi wong itu apa wis alim. Alim fakih diumum alim tenan, wis ngerti teori dari cara-cara usul nang pangeran. Niku pamane cek gelem ijazah. Niku mboten perlu melalui tahapan-tahapan yang rumit kudu nang tonsek niku. Langsung wes tekan. Ya lewat jalan tapi cepet. Nah, niku nek wis ngerti. Terus sampean nek ning napa Jakarta nek guru ngerti ke pengalaman numpak mobil mbek delok. Tapi nek sampean pun pengalaman ngerti cukup numpak motor watur les tekan kono tapi tetap merasa melewati jalan. Seperti itu. Nah, niku bedanya. Ada orang yang tampak kita lihat itu jalan, tapi dia tetap melalui proses suluk mesti. Mergo sapa cepete sehingga kita tidak ngerti. Kenapa proses itu menjadi cepat? Karena sudah diawali dengan ilmu diawali dengan pengetahuan. Kata ulama-ulama ingkang dadi wali, tapi kita mboten ngerti proses jalan. Dan itu biasanya para aulia sing tradisional niku nek ora karo aulia sing ulama dia mesti sama nawato. Jadi wali sing kados napa mawon nek karo ulama niku mesti napa niku sami atau mesti napa menika unggah-ungguh. Karena dia merasa bahwa dia jadi wali itu juga karena petunjuk ulama. Wong jadi wali sing salikun kan karena pituduhe ulama kan iki. Nek ora ana ulama sing kuwate. Kadang-kadang ulama iki gobral-gabrul muridé wis dadi. Wong semono ya tetep sing marah iku iso mlebu swarga ya ulama. Mula status ulama itu sebenarnya dhuwur. Nek ulama dipoyoki terus. Nek ora ngamalke ilmune di siksa sadurunge nyembah brahala. Ajane kok kenemenan kemasukan. Tapi nggih kangge peringatan dari para ulama, karena ulama itu risikonya berat. Yang salah pada orang, yang tidak salah pada orang awam, niku bisa menjadi salah ketika dilakukan oleh ulama. Dan itu risiko dia menjadi tanggung jawab moral
Tidak hanya sekedar perilaku lahir, tapi moral, spiritual kita jawabnya. Pun sama lunga-lunga gundulan, mana nenten mengeloknya. Tapi nek kula gundulan sama nih tekan rumah. Wah ini gundulan terus jadak. Lagi. Nah seperti ini. Terus tanggung jawabnya belajar. Lano, sampeyan itu dadi wali. Yo kelingan para ulama ini belum suatu kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nadhairu dzikrin illa ambatini syuhudin wa fikrin niki ngaji. Dohir yang tampak, zikir yang tampak kita lihat yang muncul dari seseorang, niku pasti munculnya dari batin yang musyahadah, dari mikir-mikir, niku mesti. Dan zikir yang tampak kaman lihat, niku tidak ada lain mesti muncul dari hati yang musyahadah dan Gusti Allah. Wah, saya ini kok kata yang zikir tapi mboten ngertos Gusti Allah kok melu-melu zikir ya ini kepripun kok mboten ilah batini syuhud terus pundi niki sudah mungkin ini zikir sing kelas swarga sing dhuwur nggih mboten kelas swarga sing ya nek kelas sing asal mlebu swarga mboten kira-kira nggih mboten kudu niki sebab nek niki mun pakem cethok orang itu setelah melihat Allah sifatnya, melihat sifatnya Allah, melihat asma Allah, niku jenenge musyahadah. Setelah orang itu mikir-mikir ngangen-ngangen, dia tahu, dia ngerti. Setelah dia ngerti baru dia zikir. Subhanallah, la ilaha illallah. Mula setiap mazhab dan salib niku mboten pernah zikir kecuali ketika dia musyahadatir Rabb. Kita ini bukan masuk juga bukan salib, maka enak saja kita zikir. Orang ngerti sapa iku pangeran, la ilaha illallah, la ilaha yang penting ini kita. Ini yang sedang kita bicarakan adalah kelas salib dan kelas masuk. Ketika dia zikir, niku mesti karena batinnya melihat Allah dan batinnya berpikir tentang Gusti Allah. Senajana nek masuk niku saged menemukan Allah. Bi'ainil basirah, sedangkan salib tidak bisa, tapi dia tetap berpikir dengan akalnya, tidak dengan hatinya. Saking kuatnya kandeli sifat basariah, sehingga dia tidak bisa menembus kepada Zatullah. Niku nek salib. Tapi nek wong sing ditarik kalau Gusti Allah serasa dibicara niku memang orang sudah istimewa banget menurut Allah. Mulai yang penting baik salib maupun napa menika masuk niku dia tidak akan mungkin zikir kecuali ketika ada nur yang lebih dulu datang. Wonten dawuh yang ngarep laula waris maka nawirid. Kalau tidak ada waris yang datang di dalam hati, maka tidak akan ada wiridan. Karena ada waris pada napa niku ulumul nafi'ah, ulumul ladiliyah, ada mutasabah datang ke hati, kemudian lesan ini wirid. Kalau Allah tidak ajli, maka orang itu tidak akan tahalli. Artinya tidak akan berhias diri dengan sifat-sifat yang baik. Dia berhias diri dengan sifat-sifat yang baik setelah dia melihat keberadaan Allah. Tajallillah bi ainil basirah. Nah ngaten. Mula nggih niku kudune ngaten. Padha karo wong eling pada salah satu orang. Kemudian dia menyebut nama-nama orang itu. Orang itu mesti sudah kenal dengan yang disebut itu. Wong itu mesti ngerti kalau yang disebut itu. Nek urung ngerti, orang mungkin dia harus nyebut. Lah nek tuwa samane urung ngerti ya nyebut nama. Jadi logikanya seperti itu. Kita menyebut nama-nama orang. Lebih-lebih kita mencintai orang itu, mesti kita lebih dulu kenal, baru kita ngomong-ngomong ke mirip ke jenengane. Sami mawon. Ketika kita ini zikir pada Allah, mestinya kita kenal pada Allah, sehingga zikir kita itu tidak zikir yang buta, tapi zikir yang benar-benar muncul dari paham, muncul dari pengertian. Nah, ngoten niku, nggih ngoten niku.
Iku sama-sama mentali menan. Terus lah sing dikersakake zikir niki sa'il amal adzairah sing ditanggersake karo. Sedaya amal yang zahir itu dinamakan zikir. Kenapa? Zikir, kata-kata zikir itu sebagai bahasa amal zahirah karena zikir itu adalah ruhnya amal zahir. Eling dari Allah itu ruhnya amal zahirah. Kalau amal zahirah sholat, nggak eling karena pangeran, kami kalian amal sama tidak ada ruhnya. Mati nih ngamal. Seperti wadah tidak ada ruh. Sampai ngamal nopo mawon. Ketika di situ tidak disertai zikir tentang Allah, ini sama wadah yang mati. Wadah yang tidak ada jiwanya. Mulai tenggin bahasa lain, ruhul amal atau ikhlas. Ruhul amal itu ikhlas. Ruh amal itu ikhlas itu artinya ya eling Allah karena Allah. Apapun yang sampai lakukan, kalau di sana ada karena Allah, itu merupakan zikir, merupakan sama sedekah zikir. Pun sampai ngapi tujuh karena Allah, karena diperintah oleh Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, atas perintah Allah niku nggih. Sampai nyambut gawe atas perintah Allah supaya kula sampai nyambut gawe kanggo nafkahi anak niku nggih. Jadi ampun diartikan sempit zikir. Sebenarnya kalau teman-teman kita yang sibuk, yang sedang kesulitan mencari nafkah, jika dia bisa menempatkan niatnya, niku zikir kabeh. Kula wau dalu niku entes pidato ning sembung. Pak Lurah sampean niku ora usah muter tasbih suwe-suwe, ora usah. Ora usah jam 9.10 sholat duka ora usah. Wah, pikir ya. Sampai meladeni masyarakat melaksanakan amanat sampean. Orang yang dipercaya menjadi Raisul Qaryah, laksanakan dengan baik, niat karena ini memegang amanat karena Allah. Niku sampean wis zikir. Mun ngumpuli zikir kula. Wah, saestu ya. Saestu. Dia jadi artikel zikir itu bahwa untuk boten. Berarti nyarang gawe masuk berarti. Oke, sampai niati ini untuk anak saya, ini untuk nafkahi istri saya. Ketika sampai niat itu kan mesti kelingan karo Gusti Allah wong sing perintah ngono Gusti Allah. Niku zikir. Jangan diartikan sempit. Sampai beli kendaraan untuk nanti bawa ke pengajian. Sedikit zikirnya di situ. Walaupun nanti setelah punya kendaraan akan maksiat. Jadi kadang-kadangnya terus. Mila babakan zikir niki Gusti Rasul di dalam memberikan menggiring kita supaya zikir ning awake dhewe ra krasa. Mangan dan maca bismillah. Bar mangan alhamdulillah. Mau tidur ada doanya. Bar tidur ada doanya. Nanti ada kena musibah kon innalillah. Entuk nikmat kon alhamdulillah. Ini sebenarnya kan Nabi ngajari datang kita supaya setiap saat kita selalu ingat datang Gusti Allah. Nah, kita tidak pernah menemukan itu. Sepertinya kita melakukan agama ini kok kaya tradisional. Itu wis tradisi biyen pae ngene yo ngene. Sekarang mari kita tingkatkan. Al-Fatihah.